Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin saya Desri Semangasari, mahasiswa program studi bimbingan konseling Islam, mata kuliah pengantar psikologi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang teori psikoanalisa. Apa sih psikoanalisa itu? Jadi, teori psikoanalisa adalah salah satu teori yang membahas tentang hakikat dan perkembangan bentuk kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Nah, jadi unsur utama dalam teori ini itu adalah motivasi, emosi, dan aspek kepribadian lainnya. Nah, dasar teori psikoanalisa ini mengonsumsikan bahwa kepribadian akan mulai berkembang saat terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikoanalogis itu sendiri. Gejala tersebut biasanya terjadi pada anak-anak atau usia dini. Kemudian pendapat Sigmund Freud tentang kepribadian manusia ini didasarkan pada pengalaman-pengalaman yang dialami pasiennya. Siapa sih Sigmund Freud? Jadi Sigmund Freud ini adalah ilmuwan psikologi yang terkenal karena gagasannya tentang kepribadian manusia berdasarkan analisis tentang mimpinya dan bacaannya yang luas tentang berbagai literatur ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Pengalaman-pengalaman inilah yang menjadi data yang mendasar bagi evaluasi teori kepribadian Freud, atau kita kenal juga dengan teori psikoanalisa. Baik, selanjutnya adalah struktur kepribadian. Yang pertama itu ada id. Jadi id ini memiliki prinsip untuk memperoleh kesenangan, sehingga id ini biasa disebut prinsip kesenangan. Misalnya bayi baru lahir, jadi bayi baru lahir ini merupakan perwujudan dari id yang bebas dari hambatan ego maupun superego. Nah, bayi ini mencari sebuah kepuasan tanpa memikirkan apakah hal itu baik atau tidak bagi dirinya, atau hal itu tepat atau tidak untuk dilakukan. Bahkan bayi ini tuh akan tetap mengisap ada atau tidaknya puting susu untuk memperoleh sebuah kepuasan bagi dirinya. Oleh karena itu, id yang tidak realistis, tidak logis, dan hanya mencari sebuah kesenangan. Jadi id ini selalu mengirim dorongan agar segera terpuaskan, atau pikiran-pikiran yang saling bertentangan satu sama lainnya. Contoh, seorang anak yang menunjukkan kasih sayang yang berlebihan terhadap ibunya, padahal secara tidak sadar sang anak ini menginginkan sang ibu untuk segera pergi dari rumah. Jadi id ini bukanlah sesuatu yang tidak bermoral, tetapi id ini ditunjukkan untuk satu tujuan, yaitu mencari sebuah kesenangan. Yang kedua ada superego. Nah, superego ini mewakili aspek-aspek moral dan ideal dari kepribadian, serta dikendalikan oleh prinsip-prinsip moralitas dan idealis. Nah, dorongan-dorongan seksual dan agresif melalui proses represi. Nah, superego ini memang tidak bisa memproduksi represi sendiri, namun superego ini dapat memerintahkan ego untuk melakukan hal tersebut. Superego ini mengawasi ego dengan ketat serta menilai tindakan tersebut dan nilai tersebut dari ego. Rasa bersalah akan muncul pada saat ego bertindak atau berniat untuk tindak jika bertentangan dengan standar moral superego. Yang ketiga ada ego. Jadi ego ini adalah satu-satunya yang memiliki kontak dengan realita. Ego ini merupakan sebuah jembatan atau penengah antara id dan superego. Nah, ego ini menjadi sumber seorang berkomunikasi dengan dunia luar. Ego juga dikendalikan oleh prinsip kenyataan. Pada saat menjalankan fungsi kognitif dan intelektual, ego ini harus menimbang-nimbang antara sederetan tuntunan id yang tidak masuk akal dan saling bertentangan dengan superego. Jadi ego ini terus-menerus berupaya untuk mengendalikan tuntunan buta dan irasional dari id serta superego dan berlawanan satu dengan lainnya, maka ego pun memunculkan reaksi cemas. Oleh karena itu, ego menggunakan represi dan mekanisme pertahanan dan lainnya untuk melindungi diri dari kecemasan tersebut. Mungkin itu aja penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
tips. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.